Sering anak muda ini, karena dia kuat, karena dia sehat, dia bisa lari kemana saja yang dia sukai, bisa melompat kemana saja yang dia inginkan, bisa bergadang semalaman yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang tua. Padahal secara insting manusia, akal sehat semua manusia, baik anak muda ataupun orang dewasa, ketika kita tanyakan ilmu itu penting enggak? Pasti dia akan menjawab ilmu itu penting. Lalu kenapa dia tidak menuntut ilmu? Jadi insting dia, perasaan dia, akal sehat dia mengatakan ilmu itu penting. Kenapa dia tidak mau menuntut ilmu? Karena perasaan atau penilaian terhadap kepentingan akan ilmu pengetahuan ini belum lagi meresap dan masuk ke alam bawah sadar dia. Sehingga ketika diajak untuk menuntut ilmu, tidak begitu mudah oleh sebagian pemuda mau untuk melakukan, yaitu menuntut ilmu itu. Kenapa? Banyak pengaruhnya. Dan salah satu pengaruhnya adalah kerabat-kerabat, sahabat-sahabat yang apabila diajak, ayo kita keluar malam, kita bergadang, kita main game, dengan begitu mudah. Kenapa? Ada kesehatan, masih ada kekuatan. Tapi kalau sudah berumur 80 tahun, diajak main game, nggak kelihatan lagi. Diajak bergadang, nggak sanggup lagi. Nah, sekarang kita ingin dalam momen khutbah yang singkat ini, ingin mengajak kita semua, khususnya para pemuda, untuk bagaimana yang tadi dianggap ilmu itu penting bisa meresap dan masuk ke alam bawah sadar, sehingga dia terpancing dengan mudah dia mempelajari ilmu dan menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, kalau tadi akal sehat kita mengatakan ilmu itu penting, maka kita ingin menyentuh dari ayat Al-Quran, hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi kita SAW, kemudian perkataan-perkataan para ulama kita tentang pentingnya ilmu, yang barangkali mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita sebutkan menjadi pendorong motivasi untuk pemuda-pemuda kita agar mudah dalam menuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama sekali Allah mengatakan, dan apa yang Allah katakan ini itu sesuai dengan realita. Ada mungkin di sana orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tapi dia pasti mengakui orang yang memiliki ilmu itu derajatnya di mata manusia itu lebih. Secara insting seperti itu, dan secara realita yang terjadi di lapangan seperti itu. Apalagi kita selaku muslim yang beriman sepenuhnya kepada Al-Quran Karim, Allah mengatakan, dan apa yang dikatakan oleh Allah ini adalah satu kepastian. Yarfa'ullahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Siapa lagi? Walladzina utul ilma darajat. Jadi sama, orang yang beriman dan orang yang berilmu itu derajatnya akan diangkat. Kalau orang beriman sudah pasti, insyaallah di hari akhirat kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang yang berilmu sudah pasti juga, tapi di dunia sudah pasti derajatnya terangkat. Tapi di akhirat, kalau ilmunya ini diamalkan, dan kalau dia menuntut ilmu ini karena niat kepada Allah, insya Allah di akhirat juga akan terangkat derajatnya. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kalau kita lihat banyak para ulama juga yang tidak takut kepada Allah. Ada ulama ahli medis, kerjanya melakukan operasi untuk mengambil ginjal orang, dijual. Ulama. Ada ulama yang ahli bangunan, kerjanya
membuat kerusakan. Seharusnya besi yang dibutuhkan untuk bangunan ini sekian, tapi dia kurangi demi mengharap keuntungan. Banyak para ulama juga yang ternyata tidak takut kepada Allah, yang mereka ini ke depan di neraka itu akan dimasukkan mereka ke dalam neraka. Tapi kenapa Allah mengatakan hanya yang takut kepada Allah itu para ulama? Itu untuk menunjukkan bahwa derajat para ulama itu terangkat di dunia. Orang melihat, oh ulama di situ, oh orang hebat, orang alim, maka berwibawa di mata masyarakat di dunia. Tapi kembali lagi, kalau ikhlas karena Allah, insya Allah juga akan mendapat kedudukan yang baik juga di akhirat. Hadirin Allah dan khususnya para pemuda, ingatlah bahwa semua kita pasti akan berhadapan dengan kematian. Dan salah satu yang akan memberi kemanfaatan kepada kita setelah kita meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa thalathatun. Ada 3 yang tidak terputus amalnya. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang pernah kita didik sehingga dia berdoa kepada kita. Yang terakhir adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil faedah. Jadi kalau ilmu sihir itu tidak bisa diambil faedah, dia ilmu juga. Nah, maka dia tidak dianggap ilmu yang bermanfaat. Walaupun tukang sihir banyak mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau ilmu agama sudah pasti. Kalau ilmu bangunan, ilmu kesehatan, memang secara langsung dia tidak bermanfaat, tapi ketika kesehatan itu dikaitkan dengan orang bisa mudah melakukan ibadah, ahli bangunan bisa membuat bangunan masjid yang kokoh sehingga orang mudah melakukan ibadah, ahli pesawat bisa terbantu orang naik haji, maka ilmu yang bermanfaat ini yang berhubungan, yang membantu orang untuk melakukan ibadah, mempermudah orang melakukan ibadah juga akan bermanfaat kepada dia. Polisi dan tentara, keilmuan militer yang mereka miliki, kalau dia untuk menjaga negara, untuk menjaga masyarakat supaya aman beribadah, ilmu mereka juga bermanfaat pada saat mereka meninggal dunia. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Al-Imam Syafi'i mengumpamakan tentang seorang pemuda yang tidak mau menuntut ilmu, anggap saja dia orang sudah meninggal. Wa dhatul fata bil 'ilmi wat tuqa. Hakikat pemuda itu ada pada ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna na'tibara li dzatihi. Kalau tidak punya ilmu dan ketakwaan, enggak dianggap pemuda itu. Wa man fatahu at-ta'lim waqta syababihi. Kalau di waktu mudanya dia enggak menuntut ilmu, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Maka salatlah jenazah yang berjumlah 4 takbir karena dia sudah meninggal. Nah, makanya apa yang disebutkan oleh para ulama kita, oleh hadis Nabi, oleh ayat Al-Quran tadi, mudah-mudahan memberi motivasi kepada kita. Ada satu lagi yang disebutkan oleh seorang penyair, bahwa efek dari orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Ilmu itu bisa mengangkat derajat orang walaupun dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Wal jahlu yahdimul baital 'izzi wasyarafi. Sementara kebodohan, dia bisa menghancurkan nama baik keluarga yang sudah dibangun oleh kakek-kakek mereka dulu. Gara-gara satu orang yang jahil, maka hancur nama baik keluarga. Sementara gara-gara satu orang yang alim, maka terangkat nama keluarga. Makanya dalam hal ini bukti dari Allah mengangkat derajat. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada dulu di kalangan para tabi'in seorang yang bernama Ziyad bin Abi. Ziyad bin ayahnya. Kenapa disebut bin ayahnya? Kenapa tidak disebut nama ayahnya? Karena ayahnya tidak dikenal. Lahir dari orang berzina. Ziyad bin Abi.
Ada yang mengatakan di masa jahiliyah Abu Sufyan bin Harbin yang mempersunting ibunya sehingga ibunya hamil, lahirlah Ziyad bin Abi. Singkat cerita, Ziyad bin Abi ini di masa Sayyidina Umar, orang yang sangat saleh, orang yang sangat zuhud, itu diangkat derajat Ziyad bin Abi ini dipakai sebagai pegawai Sayyidina Umar. Di masa Utsman bin Affan dipakai oleh Utsman bin Affan sebagai pegawai beliau. Di masa Ali bin Abi Thalib dipakai oleh Ali bin Thalib sebagai pegawai beliau. Di masa Muawiyah juga dipakai. Kenapa? Padahal kan anak zina yang terlahir dari orang biasa-biasa, tapi karena keilmuan yang dia miliki terangkat derajatnya di dunia. Dan masalah orang tuanya berzina itu tanggung jawab orang tuanya. Apalagi kejadian perzinahan itu terjadi di masa jahiliyah. Jadi kita sampaikan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai para pemuda, kita menginginkan pemuda kita ini menjadi pemuda idaman, harapan masyarakat. Dulu seorang penyair jahili mengatakan, "Idza qila man fata?" Kalau ada yang bertanya siapa pemuda itu, "Khiltu annani ulitu wa lam aksal wa lam ataballadi." Akulah pemuda itu. Akulah pemuda itu yang diharapkan oleh masyarakat, dan akulah bukan pemuda yang malas, bukan juga pemuda yang bodoh. Kalau semua pemuda bisa memiliki motto seperti ini, kalau ditanyakan siapa pemuda, sayalah pemuda, insya Allah Aceh ke depan dan kita sebagai orang Islam akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke rukun khutbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في آية أخرى: